Pemerintah menaiki gaji aparatur sipil negara atau ASN dianggap sebagai terobosan positif. Kenaikan gaji ini diyakini akan dapat meningkatkan produktivitas kerja ASN, rencana pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kerja aparatur sipil negara melalui sejumlah stimulus termasuk kenaikan gaji, dianggap sebagai terobosan positif. Rencana ini diyakini akan mampu mendongkrak produktivitas abdi negara. Sebetulnya kenaikan gaji PNS ini kan memang adalah salah satu instrumen oleh pemerintah untuk kemudian menjaga aparatur sipil negara, untuk kemudian bisa memberikan services atau produktivitas yang optimum. Memang sebetulnya ada pekerja atau labor yang dikompensasi lebih rendah dari produktivitas atau output yang dihasilkan. Biasanya mereka itu akan menurunkan produktivitasnya. Tak hanya itu, kenaikan gaji ASN juga diyakini efektif untuk menekan angka korupsi di jajaran plat merah. Juga perlu diperhatikan, ada potensi pengurangan kebocoran anggaran gitu. Apa ini kebocoran anggaran? Kita tahu di beberapa kasus sebelumnya bahwa ada oknum-oknum RS melakukan penyalahgunaan wewenang, seperti misalnya melakukan korupsi, penggelapan pajak, dan lain semacamnya. Kita harap dengan kompensasi yang lebih fair, dengan gaji yang lebih tinggi, praktik-praktik seperti ini bisa dikurangi. Itu tentu dengan skema monitoring yang juga lebih intens dan lebih tepat sasaran. Sebelumnya pemerintah tengah menggodok regulasi, pemerataan dan peningkatan kinerja aparatur sipil negara atau ASN di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya dengan memberi kemudahan naik pangkat bagi ASN yang bertugas di perbatasan wilayah terdepan NKRI. Selain itu, pemerintah juga berencana menaikkan gaji para abdi negara. Tim Liputan B-Universe dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara melalui pemberdayaan para pensiunan yang berasal dari berbagai bidang ASN dan menjadi wadah untuk memaksimalkan potensi para pensiunan agar tetap produktif. Presiden Prabowo Subianto melalui Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan bahwa para pensiunan memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara. Penegasan itu disampaikan Menko PMK Pratikno dalam pengarahan Rapat Kerja Nasional Rakernas Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI yang berlangsung pada 4-7/12/2024 di Jakarta, dan dihadiri 150 perwakilan dari berbagai daerah. Ketua Umum PPI, Profesor Dr. Hermaya Suradinata menyatakan PPI memfasilitasi partisipasi aktif para pensiunan melalui berbagai program yang selaras dengan asta-cita Rakernas, membawa harapan besar kepada pemerintah agar mendapat perhatian, terutama masalah kesejahteraan dan pelayanan kesehatan. Dan hasil daripada Rakernas ini pertama adalah untuk melakukan suatu perubahan paradigma tentang sistem pelayanan yang sekarang sudah menggunakan sistem digital. Nah, tentu yang kedua adalah tekannya dengan reformasi birokrasi yang selama ini dilakukan oleh para pensiunan, kemudian sekarang dilakukan oleh generasi yang sekarang ini. Harapan besarnya adalah memberikan pelayanan yang lebih singkat, lebih cepat, sehingga nantinya masyarakat merasa dilayani dengan cepat dan baik, tanpa ada pungutan-pungutan. Harapan besarnya adalah mereka yang sudah pensiun ini, pengabdiannya tidak pernah berhenti, tapi tolonglah diperhatikan dalam hal pelayanan kesehatan, misalnya BPJS-nya. Karena udah pensiunan dianggap, wah itu belakangan aja, karena itu toh sudah dianggap sudah dibayarin. Enggak demikian, harusnya diprioritaskan. Karena apa? Karena usia di atas 60 semua rata-rata ya. Yang kedua adalah juga fasilitas bagi daerah-daerah untuk memberikan infrastruktur. Tentang fasilitas bagi lanjut usia, ini bagian daripada usaha kita memberikan pelayanan kepada para pensiunan. Kemudian juga tentu ya, kalau pegawai negeri TNI, Polri semua naik, juga pensiunan juga. Bagi pensiunan TNI pensiunan, Polri pensiunan ASN, pensiunan BUMN, ya harusnya juga dinaikkan. Nah, supaya mengikuti perkembangan ekonomi, PPI berdiri sejak 17/3/2022 yang merupakan wadah para pensiunan dari berbagai latar belakang. Saat ini PPI memiliki 15 Dewan Pengurus Wilayah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan fakultas kedokteran di mana-mana terdiri dari anak-anak yang paling pintar di Republik ini. Dan banyak di antara mereka yang akhirnya jadi pemimpin pejuang di lapangan Angkatan 45. Banyak sekali dokter yang mimpin, bahkan yang menjadi jenderal, dokter-dokter, medical doctor. Kita mengenang Jenderal Ibnu Sutowo, kita mengenang Jenderal Eri Sudewo, Rektor Airlangga, kemudian Jenderal Syarif Taib, Rektor UI, kemudian
Menteri Pendidikan ini mereka semua berjuang. Mahar Marjono juga sangat terkenal. Dan juga beliau rektor UI dan sangat terkenal. Kalau mahasiswa UI nakal-nakal, demo-demo lawan pemerintah, tentara mau nangkap masuk ke kampus, yang berdiri di pintu gerbang adalah Profesor Mahar Marjono. Begitu tentara lihat, Mahar Marjono nggak berani masuk, saking hormatnya sama beliau. Hebatnya waktu itu, Profesor Mahar Marjono dikenal sering kritik pemerintah. Tapi at the same time, beliau juga dokter pribadinya, Pak Harto. Itulah seni. Ya zaman itu bagaimana bisa berperan. Saya sebagai tokoh intelektual, tapi saya sebagai dokter. Jadi saya ingat sekali tentang ini. Makanya saya terkesan dan saya hari ini sangat bangga. Saya tadi keliling, saya melihat rumah sakit ini sekarang sudah secara fisik dan secara alat dan secara spesialis. Ahli-ahli saya sudah melihat, tidak kalah dengan rumah sakit yang terbaik. Di luar negeri saya, kadang-kadang bangsa Indonesia ini mungkin sisa dari nggak tahu apa ya. Kita punya sifat mungkin rendah diri, kadang-kadang tidak menghargai prestasi bangsa kita sendiri. Hari ini saya bangga dengan prestasi saudara-saudara sekalian. Saya harus menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kesehatan dan jajarannya ya, keberhasilan saudara-saudara untuk membangun fasilitas kesehatan yang bertaraf internasional. Kita masih menghadapi kendala bangsa kita sangat besar, kekurangan dokter, kekurangan spesialis, kekurangan tenaga paramedis terjadi di seluruh dunia. Kita rebutan Eropa, Amerika, kekurangan dokter, kekurangan tenaga medis. Jadi kita harus bekerja keras, kita harus menggunakan segala kemampuan kita untuk mencapai cita-cita kita, yaitu kesehatan yang terbaik, pelayanannya untuk seluruh rakyat Indonesia, karena kesehatan dan pendidikan adalah bagian dari kesejahteraan, dan kesejahteraan adalah hak seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang paling miskin dan yang paling terpencil, berhak mendapat pelayanan kesehatan yang terbaik dan pendidikan dan kesehatan adalah wujud dari demokrasi yang sebenarnya. Negara yang berhasil dalam demokrasi, negara yang bisa memberi pendidikan terbaik dan pelayanan kesehatan yang terbaik, pendidikan dan kesehatan adalah alat demokratisasi. Itu saudara-saudara, mengapa pemerintah, siapapun yang memerintah, siapapun wajib memperjuangkan pendidikan yang terbaik dan kesehatan yang terbaik, dan pendidikan yang terbaik dan kesehatan terbaik hanya bisa diwujudkan kalau tidak ada korupsi, kalau tidak ada manipulasi, kalau tidak ada kebocoran. Setiap rupiah yang membeli alat yang terbaik di dunia harus sampai ke rakyat, dan tidak boleh ada yang merasa di atas golongan lain. Saya terima kasih. Para dokter, para spesialis, para profesor, pengabdianmu, jerih payahmu, kesetiaanmu kepada negara dan bangsa. Mungkin kalau kau diiming-iming untuk ke luar negeri, mungkin Anda juga bisa dapat gaji yang jauh lebih besar, tapi saudara-saudara terus berbakti kepada negara kita. Atas nama negara dan bangsa, saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya menginginkan, karena saya dapat laporan kita kekurangan 70.000, dokter spesialis 70 hat. Kita harus segera mengejar itu. Hari ini saya dapat laporan, kita menghasilkan dokter umum hanya 9.001 tahun. Sudah 12.000. 1 tahun dokter umum, dokter spesialis 27 day. Jadi kalau kita mengharapkan mengisi 70.000 dokter spesialis, kita harus nunggu 35 tahun. 35 tahun baru terisi 70.000. Yang sekarang sudah nggak ada, jadi kita harus berupaya. Kita harus berupaya dengan langkah-langkah yang tidak bisa langkah normatif, mengejar pembangunan Indonesia, mengejar kesejahteraan Indonesia. Tidak bisa business as usual, tidak bisa we have to work harder, we have to do our best, saudara-saudara. Makanya saya ini sebetulnya ya, ada kasihan juga sama menteri-menteri saya itu, karena di kabinet merah putih itu, kata mereka, nggak ada hari merah di kalender kita. We work 7 days a week, tapi saya akan beri saudara-saudara cukup waktu untuk istirahat, karena yang kita butuh dari saudara adalah leadership management and the best decision. Best decision berarti saudara harus dalam keadaan segar semangat, bangsa untuk menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat, bangsa yang penuh kehormatan, bangsa yang ingin berdiri di atas kaki kita sendiri, bangsa yang ingin berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Masjid ini adalah kelambang daripada semangat bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bisa melindungi segenap rakyatnya, segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Sekali lagi, terima kasih. Hari ini saya sungguh merasa bahagia, sungguh merasa besar hati. Hari ini adalah lambang dari bersatunya ulama dengan umaroh. Kalau ulama dan umaroh bersatu,
Insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur karena syarat-syarat bangsa itu berhasil. Sepanjang sejarah peradaban manusia, syarat bangsa yang berhasil, bangsa yang makmur adalah perdamaian, perdamaian. Dengan tema yang dikumandangkan hari ini, bersatu dalam munajat untuk keselamatan bangsa. Saudara sekalian, tema ini sangat tepat. Tema ini menjawab masalah yang kita hadapi. Keselamatan bangsa hanya bisa kita hasilkan kalau kita bersatu, kita hilangkan curiga di antara kita. Kita hilangkan perbedaan masa lalu, kita hilangkan rasa benci. Perbedaan adalah baik, persaingan adalah baik. Tapi setelah bersaing, mari kita bersatu-bersatu, bersatu dalam munajat, bersatu untuk keselamatan bangsa,
Kita hormati semua umat, hormati semua kaum. Itulah contoh yang diberi oleh ulama-ulama Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kita sekarang menjadi contoh bagi seluruh dunia, umat Islam yang sejuk, umat Islam yang tidak mengutar kebencian, umat Islam yang mengutamakan perdamaian, umat Islam yang tidak takut dengan menegakkan keadilan. Saya kira saudara-saudara cukup sambutan saya pada kesempatan hari ini. Selamat Majelis Ulama Indonesia yang baru dibentuk. Seluruh umat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia menanti pengabdianmu. Berharap MUI terus tegas. Ya, dan hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 biro untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan. Kita akan bangun gedung teruslah. Menteri Agama berapa puluh lantai? Gimana rencananya berapa? 40 lantai ini permintaan. Imam Besar Istiqlal, Profesor Naziruddin kepada saya, berapa bulan yang lalu permintaan beliau, juga sebagai Menteri Agama menyampaikan Pak Kantor. Sekarang nggak jelas di mana. Saya pun maaf, nggak tahu persis di mana kantor MUI. Tapi nanti kantor institusi-institusi Islam akan berada di jantungnya ibu kota Jakarta ini, di Bundaran HI. Jangan hanya ada hotel mewah, jangan hanya ada mall, nanti ada gedung yang akan diperuntukkan untuk lembaga-lembaga umat Islam. Kalau tidak salah, nanti akan dibentuk lembaga pengelolaan dana umat. Saya diberi laporan oleh Menteri Agama, kalau dana umat semua dikelola dengan baik itu bisa. Jumlahnya itu minimal 500 triliun satu tahun. Ulama umaroh bersatu. Kita akan melihat kebangkitan bangsa Indonesia. Terima kasih. Dan bagi kita sekalian, kita juga ingat bahwa sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Mari kita terus bersatu. Mari kita bertekad, kita berdoa selalu. Bangsa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Indonesia dijauhkan dari perpecahan dan bencana. Kita selesaikan semua perbedaan dengan baik, dengan musyawarah mufakat. Saudara-saudara, sekali lagi, terima kasih atas terselenggaranya acara yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi rahmat dan ridhonya bagi bangsa kita dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan terakhir saya ucapkan selamat